baik ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat kita? Semangat gitu? Sudah miki mandi? Sudah miki makan? Perhatian kak ibu? Iya ibu-ibu. Sebelum kita masuk, marilah saya bimbing dulu doa di ibu. Kan tidak pernah ku bimbing ibu terus ku minta selalu bimbing ki. Jadi sekarang giliranku yang bimbing ki doa sebelum masuk di materi supaya nanti diberikan ki kelancaran dan dikasih bermanfaat ki nanti ilmu tak yang kita bisa dapat. Ya ibu-ibu, baik, saya bimbing doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sibni umman warzuqni fahman wa bisyarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya ibu-ibu, sudah ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, pertemuan keberapa miki ini karena sesi ke-11 nih. Yang ke-11 nih ibu-ibu, pertemuan tak. Nah, sebelum masuk kak di sesi 11, karena pindah modul miki ini ibu kan kemarin modul 3 nih. Modul 3 sampai sesi keberapa ibu? Iya ibu-ibu, betul sekali. Nah, sekarang pindah miki di modul keempat sesi 11, kan kemarin sesi 9 sudah dipelajari. Kira-kira ibu ada yang kita ingat, masih ingat sesi sebelumnya? Iya ibu, itu ibu modul 3 itu tentang iya betul sekali ibu. Iya ibu, tentang bagaimana cara tak menjaga lingkungan tak, anak tak terhindar dari penyakit. Ada ibu? Iya kita. Oh iya silakan ibu. Iya. Wah betul sekali ibu. Ada yang mau tambahkan ibu-ibu yang lain? Iya betul sekali tadi itu. Wah masih ingat kidi. Ya bagus menteng ingatannya ini ibu Ruqayyah. Terima kasih banyak ibu Ruqayyah untuk respon tak terhadap pertanyaanku. Nah betul, kemarin bulan lalu belajar kita tentang bagaimana cara belajar kita tentang modul dan kesehatan, tentang kesehatan dan gizi. Nah, jadi kita semua miki itu apa-apa yang harus diperhatikan dan bagaimana supaya terhindar dari penyakit harus apa, terutama di sesi terakhir tentang modul gizi dan modul gizi dan kesehatan dan gizi ibu. Pasti masih diingat itu tentang bagaimana cara cuci tangan, apa pengertiannya diare dan bagaimana caranya kalau misalkan kena tak masih diingat semua ya. Alhamdulillah kalau begitu ibu. Nah sekarang masuk mungkin di modul 4 ya ibu-ibu, tentang ini modul 4 tentang perlindungan anak. Nah di sini untuk modul 4 kita akan berfokus di sesi 11 yaitu tentang yang dulu ibu kronologi laptop cas dulu di iya
Ya, nangisnya apa nih? Ya ibu lanjut. Nah di sini ibu, sebelum kita masuki langkah-langkah yang harus kita persiapkan untuk mengetahui cara pencegahan kekerasan terhadap anak, terlebih dahulu harus juga dulu tahu apa tujuannya. Nah di sini ada plikat tentang tujuan mempelajari materi ini atau sesi ini, yaitu peserta diharapkan mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Itu nah ibu-ibu. Nah untuk itu selanjutnya langsung kita bahas di langkah selanjutnya, yaitu pengertian anak dan hak-hak anak. Nah di sini dijelaskan tentang pengertian dan hak-hak anak. Ibu dapat melihat di plikat 11.2 tentang pengertian anak. Nah kira-kira siapa yang bisa bantu Kak untuk bacakan ini tentang pengertian dan hak anak? Ya ibu, ini ibu Didi. Ya kita ketua kelompoknya yang bacakan ini. Ya ini ya saya persilahkan ke ibu Didi baca. Yang lain tolong diperhatikan Di, kalau ibu-ibu kalau ibu ketua kelompoknya nanti baca ini penjelasannya tentang perlindungan anak ya, atau pengertian anak dan hak anak. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak Ibu Rokaya sebagai ketua kelompok, terima kasih banyak telah membantu saya membacakan materi untuk peserta. Nah di sini pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ini menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Jadi itu dibilang anak-anak itu masih pokoknya 0 sampai 18 tahun, meskipun masih di dalam kandungan termasuk anak. Nah ibu-ibu, nah di sini hak anak yaitu adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu hal yang lumrah. Ini disebutkan di Umar Sinoaji. Nah di sini juga terdapat beberapa hak anak dapat diartikan. Yang pertama, hak melekat atas terdiri. Nah ini ya hak melekat asas pada diri anak dan Tuhan Yang Maha Esa. Hak anak ya begitu ya ibu. Ya kemudian ibu-ibu lanjut. Nah ibu-ibu, kita sebagai orang tua yang baik untuk anak ada beberapa hak-hak yang kita harus penuhi. Ini memang haknya untuk anak-anak tak. Apa itu? Di dalam brosur atau poster. Kalau begini Bu biasanya bilang apa ki ibu kalau begini? Oh iya poster ini poster kalau anunya Ibu flipkart. Iya namanya itu Ibu. Di sini ada
31 hak anak. Yang pertama bermain, yang kedua berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, bebas beribadah sesuai agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, hak nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan yang paling tinggi, standar hidup yang layak. Nah, terkait untuk hak perlindungan, yaitu ada hak untuk pribadi dari tindakan penangkapan sewenang-wenang, dari perampasan kebebasan. Masih banyak nih Bu, kira-kira Ibu bisa baca di situ. Kalau misalkan ada tidak dipahami, silahkan tanya Kak. Supaya nanti bisa kasih penjelasan. Nah itu di ibu-ibu. Nah ibu-ibu, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, dan di sini saya menegaskan sekali lagi ibu-ibu tentang bahwa setiap anak mempunyai hak yang harus memang kita sebagai orang tua harus penuhi sesuai dengan tadi di Pipkart 1.03 yang tentang hak anak dan hak pribadi anak. Di sini memang hak anak merupakan kebutuhan anak, baik fisik, psikis maupun sosial, yang wajib dipenuhi oleh setiap orang tua. Jadi memang wajib itu hukumnya untuk kita sebagai orang tua penuhi hak-haknya anak tak, dan bertanggung jawab itu sebagai orang tua. Kemudian kalau misalkan tidak dipenuhi itu haknya anak tak, maka sama itu kalau melanggar undang-undang tentang perlindungan anak karena lalai dengan kewajiban tak untuk memberikan hak-hak untuk anak tak. Kemudian yang terakhir, jika tidak bisa penuhi kebutuhannya atau memenuhi hak-hak melindungi anak, ini bisa dibebankan ke negara yang ambil alih tugas tak. Misalkan bisa masuk ditempatkan di panti-panti sosial kayak panti asuhan begitu di ibu. Mungkin cukup sekian ibu untuk hari ini pertemuan tak, semoga bisa bermanfaat, dan saya akhiri. Sebelum ku akhiri, kira-kira ibu ada mau ditanyakan atau belum paham tentang perlindungan dan hak-hak anak? Ada kira-kira ibu-ibu semua? Oh iya, paham semua Midi? Pasti pahamlah ibu-ibu, karena saya yakin dan percaya ibu-ibu di sini semua sayang sama anak-anaknya dan diberikan hak-hak yang seharusnya harus diberikan untuk anak-anak. Terima kasih banyak untuk kehadiran tak hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk fokusnya hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.